seperti berbilas banyu nganggo sendang panguripan ketemu jodoh ya. Amin. Amin. Di balik perbukitan hijau Boyolali tersembunyi sebuah peninggalan bersejarah dari masa Mataram kuno. Sebuah situs yang mungkin tak seterkenal Candi Prambanan ataupun Borobudur, namun menyimpan jejak penting tentang peradaban masa lampau. Inilah pertirtaan Cabian Kunti, sebuah tempat yang pernah menjadi sumber permunian spiritual bagi para pemeluk Hindu-Buddha di abad ke-9. Situs pertirtaan Cabian Kunti terletak di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nama pertirtaan sendiri berasal dari kata tirta yang berarti air suci. Tempat ini dipercaya sebagai pemandian suci yang digunakan oleh para pendeta dan bangsawan Mataram kuno untuk ritual penyucian diri. Dibangun pada abad ke-9 Masehi, pertirtaan ini menunjukkan pengaruh kuat dari kerajaan Mataram kuno yang pada masa itu mengembangkan budaya dan agama Hindu-Buddha secara harmonis. Struktur bangunannya mengingatkan kita pada pertirtaan lain seperti di Jolotundo atau Belahan di Jawa Timur yang juga memiliki fungsi serupa. Konon situs pertirtaan Cabian Kunti ini pernah digunakan oleh Pangeran Mangkubumi melakukan tapa brata pada masa-masa sulit atau saat mencari petunjuk ilahi saat akan membuka kerajaan Yogyakarta setelah kerajaan Mataram terpecah akibat perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Cerita bahwa Pangeran Mangkubumi pernah bertapa di situs Cabian Kunti lebih merupakan bagian dari tradisi lisan atau mitos lokal dan belum bisa dibuktikan secara akademis. Namun bukan berarti hal itu mustahil ya. Sejarah Jawa memang kaya akan hubungan antar tokoh sejarah dan tempat-tempat spiritual yang kadang tidak tercatat secara formal tapi tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Situs pertirtaan Cabian Kunti sering disebut oleh warga sekitar sebagai situs pertirtaan Sendang Pitu karena memiliki 7 mata air yang berbeda dalam satu lokasi, masing-masing bernama Sendang Jangkang, Sendang Sidotopo, Sendang Palerepan, Sendang Panguripan, Sendang Lanang, Sendang Kaputren, dan Sendang Kesucian. Situs pertirtaan Cabian Kunti yang disebut sebagai Sendang Pitu memang syarat makna simbolis dan spiritual. Dalam tradisi Jawa, air adalah lambang kehidupan, penyucian, dan kekuatan gaib. Masing-masing sendang memiliki nama yang menyimpan makna filosofis dan fungsi spiritual tertentu. 1. Sendang Jangkang. Makna jangkang bisa berarti tempat yang dalam atau tempat bertapa yang sunyi. Filosofisnya melambangkan kedalaman batin dan ketenangan hati, digunakan untuk awal penyucian sebelum seorang masuk ke tahap spiritual berikutnya. Fungsi sendang jangkang biasanya dijadikan tempat awal pembersihan sebelum ritual dimulai. 2. Sendang Sidotopo. Makna sido berarti jadi atau terjadi, topo artinya bertapa. Filosofi melambangkan kesungguhan niat dan ketekunan spiritual. Ini adalah simbol bahwa seorang telah siap menjalani tapa atau laku prihatin. Fungsi Sendang Sidotopo digunakan untuk mereka yang memohon keteguhan dalam menjalani cobaan hidup atau mencari pencerahan. 3. Sendang Palerepan. Makna Palerepan berasal dari kata lerep yang artinya damai, tentram, dan sejuk hati. Sendang ini adalah tempat untuk mencari ketenangan jiwa, meluruhkan emosi negatif, dan melepaskan beban hidup. Fungsi dari sendang Palerepan sering dipakai dalam ritual untuk penyembuhan batin atau pengobatan alami.
Keempat, sendang panguripan. Makna panguripan artinya adalah kehidupan. Filosofi sendang panguripan ini adalah sendang utama yang melambangkan sumber kehidupan. Airnya diyakini membawa kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Fungsi dari sendang panguripan, banyak orang mengambil air dari sini untuk ritual kelahiran, pertanian, atau sebagai berkah rumah tangga. Yang kelima, sendang lanang. Makna lanang berarti laki-laki. Filosofinya melambangkan kekuatan, ketegasan, dan keberanian. Sendang ini adalah sendang energi simbol maskulinitas. Fungsi dari sendang lanang digunakan dalam laku spiritual untuk meningkatkan keperkasaan, perlindungan, dan kepemimpinan. Yang keenam adalah sendang kaputren. Makna kaputren berasal dari kata putri, artinya perempuan atau tempat tinggal putri. Filosofi sendang kaputren melambangkan kelembutan, kasih sayang, kesuburan, dan keindahan batin. Fungsi dari sendang kaputren dipercaya membawa berkah untuk kecantikan, keharmonisan rumah tangga, atau harapan memiliki keturunan. Yang terakhir adalah sendang kesucian. Makna seperti namanya, ini adalah sendang untuk penyucian jiwa dan raga. Filosofi sendang kesucian adalah melambangkan titik puncak spiritual, tempat seorang membersihkan diri secara total dari hal-hal duniawi. Fungsinya biasanya menjadi tempat terakhir dalam rangkaian spiritual, digunakan saat seorang hendak memulai babak baru dalam hidupnya. Gabungan 7 sendang ini mencerminkan tahapan laku spiritual Jawa, dari pembersihan lahir batin, pencarian makna hidup, hingga mencapai kesucian, mirip seperti tangga naik menuju kesempurnaan jiwa. Ketika kita melihat lebih dekat dari sendang pertirtaan Capaian Kunti ini, terbuat dari susunan batu andesit yang membentuk kolam kecil. Air yang mengalir berasal dari air mata alami di sekitar lereng Gunung Merapi. Uniknya, air di pertirtaan Capaian Kunti tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang melanda. Di dinding batu terdapat beberapa relief Hindu Buddha dan ornamen khas era Mataram kuno. Selain itu, air sendang tersebut hingga kini diyakini memiliki nilai yang sakral, yang konon mampu membersihkan tubuh dari jiwa dari energi negatif. Dari ketujuh sendang di Capaian Kunti, ada salah satu sendang yang paling menarik perhatian, yaitu sendang Palerepan. Bisa dibilang sendang Palerepan ini memiliki susunan batuan situs pertirtaan yang paling utuh dan indah. Berisi kolam tunggal, terdapat hiasan antefik floral dan geometri di dindingnya. Juga terdapat 5 kemuncak di setiap sudut pertirtaannya. Terdapat relief antefik burung, raksasa, dan manusia laki-laki di sisi sebelah kanan, dan antefik burung, raksasa, dan manusia perempuan di sisi sebelah kiri. Yang keduanya mengapit relung di tengah yang kemungkinan dahulunya pernah berisi sebuah arca. Seperti banyak situs bersejarah di Nusantara, pertirtaan Capaian Kunti juga memiliki cerita mistis yang berkembang di masyarakat sekitar. Konon, nama Capaian Kunti berasal dari kisah seorang petapa perempuan yang bertapa di sekitar situs ini. Banyak yang percaya bahwa tempat ini masih dijaga oleh kekuatan gaib dan airnya memiliki khasiat tertentu. Selain itu, beberapa pengunjung mengaku merasakan aura spiritual yang kuat saat berada di sekitar pertirtaan, terutama saat fajar dan senja. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, yang pasti situs ini menyimpan energi sejarah yang begitu kental. Meskipun belum sepopuler destinasi wisata lainnya, pertirtaan Capaian Kunti semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan spiritualitas. Para peziarah, peneliti, hingga pecinta budaya sering datang untuk merasakan suasana sakral di tempat ini. Namun sayangnya, situs ini masih memerlukan perhatian lebih dalam hal konservasi. Beberapa bagian telah mencapai pelapukan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan ini masih perlu ditingkatkan. Pemerintah dan komunitas sejarah lokal terus berupaya merawat dan mempromosikan situs ini agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
Situs pertirtaan Capian Kunti ini bukan hanya sekedar tempat bersejarah, ia adalah bukti nyata kejayaan peradaban Mataram kuno dan bagaimana air sebagai sumber kehidupan telah menjadi bagian penting dari ritual dan budaya di masa lampau. Bagi siapapun yang ingin melihat sisi lain dari Boyolali, pertirtaan Capian Kunti adalah destinasi yang penuh makna. Mengunjungi tempat ini bukan sekedar perjalanan wisata, tapi juga perjalanan waktu, menyusuri jejak leluhur yang pernah hidup ratusan tahun yang lalu. Warisan sejarah adalah jendela bagi kita untuk memahami asal-usul dan identitas bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup sepanjang masa.